Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ila arwahi wa ashabin nabiyyi wa rizihim wa jami'i khawina min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jami'i arwahil malaikatil muqarrabin wa ila salihin من خصوصا سلطان علي الشمس القادر على الجلال واليوم وسبب السلام على الشمس واليوم لما روى الأربعة الأحمد المسيد المقلد في الدين جميع العلماء العاملين والفقهاء المسلمين وحملة القرآن المخلصين والمسلمين من جميع رواية أولياء الله التسع المشهور بجميع شبه والإسلام والدين والإسلام وغيره جميع علماء المؤسس جميعا حدود العلماء حسن وهب شمس أتباعهم وإخوانهم وذريتهم adalah min dinil makan sama semina wa ya'budu rabbina wa yarzuquna mahabbatahum wa yadawfana ala millatihim wa yahsyura syaratul yawmil qiyamah lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah wa man amana bihi hada wa man tawakkala 'alaihi kafa wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'da. Hadratil muhtaramin, para habaib, wabil khusus Al-Habib Ibrahim bin Syihab ingkang tansah kawula takdimi kula dherekaken dawuh serta nasihatipun yang senantiasa kami takdim dan ikram dan selalu mengharap fatwa dan nasihatnya. Para alim, para ulama, para sepuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting, wakil cabang Keramat Jati, Suryatan Watan Fidyatan dan semua gerakan pemuda Ansor Muslimat Fatayat yang mungkin sempat hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar para santri pondok pesantren Mathalikul Hikmah yang ada di sekitar Jakarta yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya banggakan dan sebagai sahibul bait Bapak Sodik sekeluarga yang telah mendegani adanya acara silaturahmi dan sekaligus tasyakur walimatul khitan atas putranya yang baru dihitankan. Semoga kehadiran kita semuanya menambah keberkahan kepada sahibul bait, sahibul hajat sekeluarga dan juga lingkungan sekitar, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita aturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat, taufik, hidayah, inayah, rahmat dan anugerah serta berkah kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya, tak terhingga jumlahnya, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini merupakan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya rahmat beserta salam tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dini hari sampai di hari kiamat kelak. Yang tiga, terima kasih kepada para santri yang sampai hari ini masih semangat jiwa santrinya, walaupun hidup di kota yang sudah hiruk pikuk dengan berbagai aktivitas dan berbagai jenis kegiatan manusia, tapi masih eksis santrinya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua tercatat menjadi santrinya para ulama. Kita tidak bisa ketemu langsung di dunia dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa ketemu dengan para sahabat, dan tidak bisa ketemu dengan para tabiin, tabiut tabiin, bahkan tidak ketemu juga sama Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari, Simbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah dan yaya yang lain. Tetapi mereka punya penerus, punya santri dan punya santri sampai pada kita semuanya. Mudah-mudahan sanad itu tidak akan putus sampai besok di hari kiamat, sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan semua tidak ketemu dengan Ashabus Suffah, tidak sempat menjadi santrinya Rasul yang menempati di emper-emper masjid yang masyhur dengan istilah Ashabus Suffah, juga tidak sempat menjadi santrinya para a'immatul madzahibil arba'ah, terutama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga tidak menjadi santrinya langsung Simbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya, tapi kita sempat menjadi santri pondok pesantren Matholiul Hikmah. Insya Allah pasti menyambung, karena tidak bisa ketemu dengan langsung pada pusatnya, tapi pada cabang-cabangnya akan sampai. Pernah mungkin para santri teman semua pernah belajar alfiyahnya Imam Ibnu Malik, wa ulqatum hasilatum bi ilmi kaulatum bisnafsil ismil waqi'i, wa ulqatun hasilatun bit tabi'i kaulqatim binafsil ismil waqi'i. Jadi mungkin para santri tidak ketemu langsung dengan kayaknya, tapi ada satu hubungan ulqah yang bisa menyambung. Mungkin pernah mencatat satu kalimat atau satu syair atau satu nadom atau buku catatan khusus selama di pesantren yang kemana saja selalu dibawa, dimasukkan dalam saku. Sewaktu-waktu dibuka, ini pelajaran guru saya dulu, ketika baca ini kondisi guru saya begini, saya sedang begini. Ini akan selalu menghubungkan. Jadi walaupun tidak temu langsung orangnya, tapi ada perantai yang bisa menyampaikan kepadanya. Inilah keistimewaan ilmu di dalam pesantren. Jadi sanad itu sampai hari kiamat tidak boleh putus. Sebab kalau putus besok kita mau bergantung kepada siapa? Nah, dalam ilmu kesepuan, ilmu zikir itu ada ta'alluq billah, ada ta'alluq bi ahlillah. Jadi hubungan kita dengan Allah atau dengan ahlullah. Kemudian ada namanya takhalluq bi akhlaqillah atau bi khuluqillah. Kita berakhlak dengan akhlaknya Allah atau akhlaknya ahlullah. Kemudian kita bertahakkuk. Ini urutan-urutannya, dan kalau ini selalu dipegangi, insya Allah akan turun temurun kepada anak cucu kita. Tidak akan ada yang lepas dari itu, karena itu pesan dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita. Kalau bapaknya hubungan dengan gurunya, dengan kiainya kental, tidak pernah putus, insya Allah akan turun ke anak cucu terus, tidak akan terputus. Karena itu banyak anaknya para santri yang sudah sibuk dalam kerjaan, tapi hubungan batinnya terus. Maka anaknya belum ditali orang tuanya pun dia sudah punya pilihan, saya kok ingin di pondok pesantren, belum ditanya orang tuanya. Kadang ditanya, nah kamu besok sekolahnya di mana? Saya ingin di pesantren saja Pak. Padahal belum ditanya nih. Kita ada hubungan batin yang sangat kuat. Karena itu saya pesan pada teman-teman santri, di mana hidupnya apapun profesinya,
tetap menjalin hubungan kerohanian dengan guru, jangan sampai terputus walaupun hanya 1 kali baca Fatihah. Tadi disampaikan oleh wakil daripada santri bahwa memang para guru, para kiai kadang-kadang lupa mendoakan anaknya sendiri atau lupa mendidik langsung anaknya sendiri. Kalaupun doa ndak lupa, ketika mendoakan para murid, para santri di mana berada, apapun profesinya mereka, semua direkrut di dalam doa setiap waktu. Sampai kadang-kadang tidak sempat melirik anaknya, mendidik anaknya, tapi hubungan seorang guru pada murid tidak pernah putus. Karena itu Allah memberikan keistimewaan, banyak putranya kiai-kiai besar, tidak kelihatan ngaji, tidak kelihatan sekolah, tapi pada saatnya muncul dia menjadi orang alim allamah. Kenapa? Dia betul-betul mendidik anak didiknya, sampai tidak sempat mendidik anaknya sendiri. Sehingga Allah Maha tahu itu karena sibuk ngurusin anak orang lain, sudah anaknya kiainya sendiri langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang nalar kita tidak nyampe, kadang-kadang kadang tidak percaya juga, masa anak kecilnya cuma main-main saja sudah bujangan, nggak pernah ngaji, kok sekarang muncul dari ulama. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak percaya, tapi buktinya sudah banyak sekali. Karena itu juga saya pesan pada teman-teman santri, apapun profesinya tidak usah merasa berkecil hati, karena di hadapan Allah itu sama, kita semua sama, hanya dinilai dari kadar atau kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya lebih fokus kepada bahasan ini karena pertemuan bahasa santri itu saya ketemunya jarang sekali. Ini mau ketemu, saya menyampaikan beberapa pesan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi insya Allah sebentar saya pesan pada para santri, karena pengajian itu cari ilmu tidak harus di pondok pesantren seperti dulu. Nah, karena sekarang pengajian banyak sekali ya, banyak kiai, banyak ustadz, banyak masai, tinggal menyempatkan diri para santri dan hendaknya bisa memilah dan memilih pengajian mana yang harus kita ikuti. Karena sekarang akhir zaman banyak sekali kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok muslim, tapi ajarannya setelah diteliti itu tidak menguntungkan kepada kita semua. Anda harus waspada. Ngajilah pada guru yang sudah jelas. Saya ucapkan banyak terima kasih pada beliau Al-Habib yang telah membimbing alumni dari Pondok Pesantren Matul Hikmah yang di Jakarta. Karena itu sempatlah para santri untuk hadir setiap malam Sabtu ya Bu. Ya, di kantornya Mas Sodik itu ada pengajian, inilah gurunya. Nah, silakan menyempatkan diri, kalau repot sekali jauh ya nggak dipaksa cari yang dekat, tapi yang dekat di sekitar ini beliau sebagai pembimbingnya. Sekaligus titip saya para santri ini dibimbing dengan baik agar menjadi orang yang soleh dan solihah. Nah, ini para santri semuanya. Jadi ya ketika ngaji tidak usah lama-lama, tapi kalau begitu serius ngaji insya Allah dapat ilmu. Ya, ngaji berjam-jam tapi kurang serius, jadi nanti pulangnya nggak dapat ilmu. Kalau digambarkan dalam sebuah cerita bahwa hatinya orang mukmin atau hatinya orang di dalam mengkaji ilmu, mendengarkan nasihat, mauidhah atau wejangan atau pengajian di guru, itu ada 3 kategori. Satu yang digambarkan sebagaimana ember yang tengkurap, timba sing kumerum. Walaupun dia digerujuk pakai talang, hujan lebat sehari semalam, karena tengkurap, kira-kira dapat air enggak itu? Enggak. Ya, hujannya terang, embernya diambil, kosong, enggak ada airnya karena tengkurap. Ada ember yang tentang ngablak ya, tetapi bocor, bawahnya itu bocor. Sama itu, dihujani sehari semalam, hujan terang, embernya diambil, enggak ada air. Lalu yang terakhir itu ember yang bagus, yang rapat, dia ngablak, jarang penanjungnya ngablak ya. Nah, jadi kalau hujan lebat sehari semalam, nggak usah sehari semalam karena ember kecil,
sebentar saja hujan terang diambil penuh. Itu gambarannya yang pertama, ember yang tengkurap. Itu gambaran hatinya orang kafir. Orang kafir itu dinasehati sehari semalam, disompok pakai speaker, itu tidak akan masuk. Jadi selesai ya kosong, nggak ada yang masuk. Ini hatinya orang kafir. Karena itu jangan meniru hatinya orang kafir. Pengajian 3 jam dari habis isya sampai subuh misalnya, tetapi karena rapat hatinya itu, maka tidak ada yang masuk. Lepas pengajian subuh nggak bawa apa-apa, itu nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, model itu jangan ditiru, itu hatinya orang kafir. Yang kedua, itu ember yang bocor. Hujan lebat, dia hujan terang diambil, nggak ada airnya satupun. Ya, itu apa? Masuk tak masuk tapi bablas. Itu hatinya orang munafik. Datang sih datang, mendengar mantuk-mantuk tuh, tapi begitu bubar, nggak ada yang membekas sama sekali. Yang malas sholat tetap malas sholat ya, yang bakhil tetap bakhil, yang nakal tetap nakal. Jadi tidak ada bekas sama sekali. Kalau orang Jawa bilang bungen tua, melebu kuping tengen, metu kuping ya dibablas ya. Kemudian yang ketiga itu ember yang bagus, yaitu hatinya orang mukmin, hatinya para santri. Jadi awal dari pembukaan sampai akhir dengarkan terus ya, masuk semua, masuk, nggak ada yang bocor. Begitu selesai ditutup, pulang membawa ilmu banyak dan bekasnya banyak sekali. Nanti di rumah perubahannya drastis tuh. Tadinya malas sholat jadi rajin, malas baca Quran jadi rajin baca Quran, malas mendengarkan pengajian jadi rajin mendengar pengajian. Kemudian malas bersedekah jadi rajin bersedekah, malas bersilaturahmi jadi rajin bersilaturahmi. Karena diterangkan di dalam pengajian ini, barang siapa yang senang jika diberi umur panjang, rizki yang luas, maka rajinlah bersilaturahmi. Sabda Nabi kan begitu ya, man ahabba ayyub saqalahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka jika diberi rizki yang luas, semuanya kan suka ini ya, mungkin semuanya ingin seperti Mas Sodik ini, alhamdulillah diberi kelapangan rizki dan beliau juga loman sekali, betul? Nah, rizkinya tidak akan berkurang, akan semakin banyak. Nah, kalau teman-teman ingin semakin berkah, ya suka bersedekah menurut kemampuan masih, tidak dipaksakan harus banyak, mampunya berapa. Karena apa? Amal itu tidak akan dilihat dari jumlah banyaknya, tapi dilihat dari kualitasnya. Karena itu sedikit hatinya, ikhlasnya luar biasa, pahalanya akan besar sekali. Syukur-syukur banyak dan ini yang dicari. Dan janji Rasul tidak akan pernah sulaya, tidak akan pernah khianat Rasulullah ketika asal kita laksanakan pasti akan terbukti. Kemudian bagi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tadi gambaran hatinya orang-orang yang mencari ilmu yang saya gambarkan seperti ember ini, terjadi satu hikayat dalam sebuah kitab dari Hasan Al-Basri menggambarkan para santri ketika tolabul ilmi. Itu ada seorang laki-laki namanya Ibrahim Al-Ajami. Karena di sana ada Ibrahim Al-Ajami, ada yang satu lagi Ibrahim, siapa yang ingat ceritanya itu? Saya pernah menyampaikan itu. Al-Majusi ya, Ibrahim Al-Ajami dan Ibrahim Al-Majusi. Kalau Al-Ajami dari Abil Hasan, Sabil Hasan. Kemudian kalau Ibrahim Al-Majusi dari Abdullah bin Mubarak. Ceritanya ini begini, ada seorang laki-laki yang pekerjaannya menggali kubur, tukang ngeduki kuburan, laki-laki. Lalu apa yang diambil setelah kubur itu dibongkar oleh seorang itu? Ada tengkorak, dan kepalanya itu diambil, lalu ditusuk pakai tongkat. Kalau sudah diambil, ditusuk telinga kanan, ditusuk, itu ada yang tembus.
kalau yang kepala itu ditusuk dari telinga kanan tembus sampai kiri, maka kepala itu dilemparnya oleh beliau, dilempar. Kemudian ambil lagi satu, ditusuk lagi. Kalau ditusuk tidak masuk sama sekali, rapat. Jadi telinga kanan ditusuk tidak mau masuk, boro-boro tembus tidak mau masuk, ya dilempar kembali. Kemudian yang satu ambil kepala, ditusuk dari telinga kanan plus, kemudian berhenti, dia tidak tembus pada telinga kiri. Setelah ketemu kepala yang ditembus dari telinga kanan berhenti tidak sampai telinga kiri, lalu dia kepala itu dia cucup, dicucup, kepala itu dicucup oleh beliau, lalu ditanam lagi di kubur itu. Lalu ditanyakan oleh Syekh Hasan, kenapa kau lakukan perbuatan itu? Itu maksudnya gimana? Dia menjawab, saya mengambil kepala yang saya tusuk tembus, itu tidak ada apa-apanya, karena saya buang. Itu adalah kepalanya orang kafir. Sebab dia tidak bisa menerima nasihat. Apapun nasihat diberikan, ia tidak akan ada yang menempel, hilang. Karena itu dadarnya saya lempar. Yang kedua, kepala yang ditusuk tidak masuk sama sekali, itu juga dilempar. Itu apa? Itu adalah kepalanya orang munafik. Kepalanya orang munafik. Jadi ada artinya saya buang. Lalu yang ketiga, itu kepala yang saya tusuk dari telinga kanan, tapi berhenti, tidak keluar telinga kiri, maka itu adalah kepalanya orang mukmin. Maka saya cucuk dan saya tanamkan lagi. Beliau menggambarkan bahwa siapapun orangnya, ketika mendengarkan baik itu firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dawuhnya para ulama, kalau orang mukmin pasti dia akan menerima dan berhenti, tidak akan dibuang, dibawa pulang dan dipegang menjadi pedoman hidup selamanya. Ini orang mukmin. Tapi jika orang munafik kelihatannya mengkhusyuk dia mendengarkannya, tetapi dia tidak juga membawanya pulang, ya dibuang, tidak sampai rumah. Apalagi orang kafir sama sekali tidak masuk. Nah karena itu kita semua menjadi santri, ikutilah tadi, kalau ember-ember yang bagus, yang rapat dan dia terlentang. Kemudian kalau hati, ikutilah hatinya orang mukmin, ya, kepala yang tadi sanggup menerima nasihat dan berhenti nasihat ini, lalu dijadikan satu pedoman dalam hidupnya, sehingga setiap kali dia berbuat, ini ada nasihat yang muncul dari hati. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai nasihat oleh seorang sahabat, maka Rasulullah merintahkan, kau mintalah nasihat pada hatimu. Ini bagi orang mukmin. Karena hati itu, jika kita lahirnya akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, pasti hati itu tidak akan setuju. Misalnya lisan kita akan berdosa, ya, lisan berdosa, tapi hati itu tidak setuju. Sebenarnya dalam hati hijau, tapi lisan berkata kuning. Ini mesti hati bertentangan. Oh, buktinya hijau, kenapa katakan kuning gitu ya? Karena itu apa yang kita lakukan kalau hati itu tenang, tidak berontak, itu tanda-tanda kelakuan yang baik. Tetapi kalau kita berbuat satu perbuatan, hati kita berontak, itu ya resah, tidak tenang, ini perbuatan ini meragukan. Karena itu mencarilah nasihat kepada hati sendiri. Ini hati yang sudah diisi dengan iman Islam, diisi dengan ilmu. Nah, tetapi kalau hati kosong, ya kita tentu mencari nasihat kepada orang yang ahlinya memberikan nasihat. Para santri semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man ahabba ayang zuro ila utaqo illah minan nar. Barang siapa yang senang, yang suka melihat
pada orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah orang-orang yang suka mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tadi sudah saya sampaikan. Ketika teman-teman santri masih kecil, masih muda, belum punya tanggung jawab keluarga, mungkin di lembaga pendidikan pondok pesantren. Tetapi setelah berumah tangga, maka tentu berbeda. Ya. Ngaji kadang seminggu sekali atau setengah bulan sekali. Kadang khusus datang pada seorang guru atau mungkin berombongan. Berapa orang, setiap hari apa, setiap tanggal berapa kita ngaji. Karena itu ngaji sampai akhir hayat jangan ditinggalkan. Karena pilihannya itu aja dua. Kami itu kalau ndak ngaji harus mulang. Kalau ndak mulang harus ngaji. Jangan sampai jadi orang mulang tidak, ngaji tidak. Itu kesibukannya hanya urusan apa? Urusan dunia saja. Ya, walaupun nanti ada solusi yang lain. Tapi pilihan kita hanya dua. Kalau ndak ngajar, diajar. Ngaji, kalau ndak ngaji, mulang. Pilihannya itu. Waktunya terserah, kesempatannya. Tidak harus lama-lama, bila bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa seperempat jam, bisa ketemu di jalanan dengan guru, dengan siapa. Apalagi sengaja datang ke rumahnya. Kalau tadi disampaikan oleh sahabat Thohir, para santri jauh-jauh sowan ke rumah guru, itu minta doa. Saya tambah, jangan hanya minta doa, ngaji. Saya mau ngaji ke guru saya, walaupun ya 5 menit atau 10 menit. Tanya, punya masalah apa dalam kehidupan sehari-hari yang belum ditemukan solusinya secara agama atau secara sosial. Tanyakan sama guru, mumpung ketemu, muja datang. Jangan jauh-jauh datang ke rumah kiai atau ustadz atau sesepuh cuma minta foto. Apa gunanya jauh-jauh minta foto? Atau tanya urusan-urusan yang tidak penting. Pak Kiai, lagi musim apa di sini? Ya datang ke rumah guru, rumah kiai itu ya ngajilah, tanya bab apa wudhu, apa bab sholat, apa jamaah, apa bab muamalah yang urusannya dengan ibadah baik mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Itu jauh-jauh ngaji nilainya berbeda. Dan saya jadi kedatangan kita ke sini itu apa? Niat silaturahmi, kemudian niat tolabul ilmi, kemudian cuma niat main-main saja, melepas lelah. Ini semua datang sama, tapi mungkin kalau niatnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Oh, niatnya, saya silaturahmi, ketemu teman-teman, kemudian kebetulan di pengajian dia niat tolabul ilmi. Kalau kita semua niat tolabul ilmi, tadi golongan min utaqaillah minan nar, orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yahtalifu wa qil yatakhalafu min baitil alim illa kataballahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu wa yusbihu wa yumsi maghfuran lah wa syahidatil malaikah wa yaquluna haula'i utaqaullah minan nar. Rasulullah bersumpah demi Allah yang jiwa raga ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang keluar masuk pulang pergi dari rumahnya seorang alim. Dia niatnya tolabul ilmi, maka Allah menulisnya setiap huruf yang ia dengar dan setiap kaki yang dia melangkah, setiap langkah yang ia langkahkan ditulis ibadah 1 tahun. Coba bayangkan, 1 huruf yang didengar dari guru seperti ibadah 1 tahun. Selangkah kita lakukan menuju ke rumah orang alim mau ngaji, ibadah 1 tahun. Biar selama perjalanan itu bumi senantiasa memohonkan istighfar kepada Allah. Wa yamsi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu.
bumi yang diinjak oleh kita semua dalam rangka thalabul ilmi, ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu wa yumsi mahfurun lah, maka orang itu pagi sore diampuni oleh Allah. Wa sahidatil malaikah, malaikat bersaksi dan mereka mengatakan para santri matolibul hikmah Allahumma adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Boleh sampeyan semangat tuh murai. Ya? Oh dimerdekakan karo Gusti Allah taala itu ya. Makanya jangan malas-malas thalabul, sempatkan waktunya, dan saya yakin tidak akan mengurangi rizki panjenengan semuanya. Bahkan akan ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau masih belum yakin, buktikan saja ya, buktikan saja. Para santri yang dimuliakan Allah, memang orang cari duit atau cari dunia dan cari ilmu itu tidak ada kenyangnya. Manhumani la yasba'ani, talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyani. Ya, ada dua kelompok manusia yang tidak pernah kenyang. Satu, orang mencari ilmu, sudah punya titel berapa itu masih kurang. Tahu ilmu ini, masih ada ilmu yang belum kita ketahui, aduh kurang, ternyata masih lebih banyak lagi ilmu. Ini sampai umur habis tidak akan pernah kenyang. Demikian pula orang mencari kekayaan dunia, sampai sudah memiliki sebuah pulau misalnya dan berupa emas, itu tidak akan kenyang. Rasulullah menggambarkan jika seorang sudah mempunyai 2 jurang emas, pasti ingin punya 3 jurang emas. Kata Rasulullah menggambarkan orang mencari dunia. Tapi wahuma la yastawiyani, dua orang itu tidak sama. Kalau talibul ilmi yazdadu ridallah, yazdadu ridar rahman. Orang yang mencari ilmu semakin haus kepada ilmu, semakin ia mendalami tentang ilmu, maka semakin bertambah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talibud dunya la yazdadu illa tughyan. Kalau orang mencari dunia semakin dalam, terus semakin mendalami kepada dunia, semakin lacut, semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Allah. Karena itu marilah, sesibuk apapun profesi kita, jangan sampai meninggalkan apa? Thalabul ilmi, walaupun waktunya cuma sebentar, tidak usah lama-lama. Karena apa? Allah bijaksana, Rasulullah sangat bijaksana. Sempatnya ngaji sehari cuma 5 menit, tidak apa-apa. 10 menit syukur, seperempat jam syukur, 1 jam syukur. Waktunya kapan sempat? Tidak pagi sore, tidak sore siang, tidak siang malam, pokoknya sempatkan. Insya Allah di mana saja berada, hati kita selalu ta'aluk dengan guru yang ngaji. Walaupun lagi sibuk, misalnya dagang, lagi banyak pembeli, hati pasti ada kontak. Alhamdulillah, mungkin doanya dari guru saya dan sebagainya. Itu akan selalu kontak. Jadi kesibukan apapun tidak akan menghilangkan hubungan hati dengan kegiatan ibadah. Nah, kan ada 7 orang yang besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara itu orang yang hatinya ta'alluq, mantil dengan masjid. Itu artinya di mana saja, kapan saja dia tidak akan lupa kepada ibadah. Inilah para santri yang saya cintai dan saya banggakan. Apa yang saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, sehingga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan serta petunjuk. Apapun usaha kita selalu ditujukan pada jalan yang benar. Tidak perlu teman-teman santri merasa malu, merasa kecil hati karena mungkin usahanya kelihatannya hina ya. Tetapi itu halal, yang halal itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan melihat fisik kita, melihat dohir kita, gambar kita, tidak. Allah akan melihat hati dan amal kita. Siapa tahu orang yang mungkin tidurnya di kolong jembatan tetapi hatinya berlian, sangat mulia dia. Dan siapa tahu yang hidupnya di hotel berbintang tetapi hatinya rusak, kita tidak tahu. Karena Allah tiga, inna akramakum indallahi atqakum, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang perlu diinginkan oleh kita semua, jika ada orang soleh, kaya raya, ibadahnya getol, amalnya banyak, itu yang kita inginkan. Ya Allah Gusti, kalau saya jadi orang seperti itu, ya alim, ya sugih, saya juga akan jadi orang lomang. Itu perlu diinginkan, karena sekedar ingin saja sudah dapat pahala. Daripada betul kaya tapi belum tentu setelah kaya itu. Kadang-kadang setelah kaya lupa. Maka keinginan kita ketika jadi orang miskin, lihat orang kaya rajin ibadah, rajin beramal, ya Allah Gusti, saya ingin seperti itu. Kalau saya seperti itu, saya juga akan rajin ibadah, saya rajin beramal. Itu keinginan kebaikannya, bukan keinginan dunianya. Itu sudah dapat pahala yang sama. Karena itu sekali lagi, segalanya kalau dengan ilmu insya Allah beres, selamat. Ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma bisa ngomong ya, seperti saya ini. Saya bisa ngomong tapi melakukannya belum. Karena Imam Syafi'i yang ketiga, al-ilmu ilmani, ilmun fil lisan, wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam, wa ilmun fil qalbi, dzalika ilmun nafi. Ilmu itu ada dua. Satu ilmu di lisan, hanya bisa ngomong ya, ceplak ceplok ya, tapi tidak ada buahnya. Walaupun itu juga sedikit ada manfaat, tapi tidak ada buahnya, itu akan menjadi hujatullah besok pada Bani Adam. Yang kedua, al ilmu nafi, yaitu al ilmu sing fil qalbi, al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Walaupun tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tapi banyak beramal. Amin Allahumma. Nah, mengingat waktu sudah siang, masih ada beliau Al-Habib yang akan menyampaikan mauidhah kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.